Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan sertai ibadah kami agar boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kau kuduskan kami, Engkau layakkan kami, dan Kau ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami menjadi layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biarlah pertolongan-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami, dan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu yang kudus, karena Engkaulah yang empunya semuanya itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat pujian kita memuliakan Tuhan kita meninggikan namanya. Kita angkat pujian, tinggi namamu dipuji. Tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan penuh dengan sukacita. Katakan amin. Haleluya. Orang-orang yang bersukacita, ekspresi tentunya memuji Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukurmu siang hari ini. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, memohon pencerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik, kini saatnya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengarahkannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam minggu yang ketujuh pembahasan kita mengenai hidup yang digerakkan oleh maksud tujuan Tuhan atau purpose driven life. Yang pada minggu yang ketujuh ini tema yang diangkat adalah alasan dari segala sesuatu, atau dalam buku aslinya diberi judul The Reason for Everything. Nats pembimbing kita akan baca dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita ini kalau dibaca dalam bahasa Yunaninya dikatakan begini. Hoti ex autu, sebab dari Dia, kai di autu, dan oleh Dia, kai eis auton, dan kepada Dia tapanta, segala sesuatu. Autohedoksa, bagi Dia kemuliaan, eistus aionas, sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam bahasa Yunaninya ada kata amin di akhir dari ayat ini. Tapi dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, kata amin tidak dimasukkan. Namun kalau kita membaca terjemahan baru edisi revisi yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab pada tahun 1997, sudah ada tambahan kata amin pada ayat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca nats yang kita baca tadi, ayat ini menyatakan kepada kita bahwa kita nggak bisa melihat Tuhan itu hanya sebagai prima causa atau penyebab yang utama. Tapi Dia juga adalah penggerak yang utama dan sekaligus kepada Dialah kita menuju, atau bisa dikatakan bahwa Dia adalah tujuan yang utama dari segala sesuatu. Artinya semua ciptaan itu berasal dari Tuhan, diproses oleh Tuhan dan mengarah kepada Tuhan. Termasuk kita sebagai manusia. Umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi umat manusia juga berasal dari Tuhan, diproses atau dibentuk oleh Tuhan dan mengarah atau menuju kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bahwa hidup kita adalah rancangan Tuhan. Atau di sini dikatakan ex autu, keluar dari Dia atau berasal dari Dia. Hidup kita adalah rancangan Dia. Dan juga sekaligus bahwa kita sedang diproses oleh Tuhan, di autu. Dia sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita mengarah kepada Tuhan, eis auton, menuju kepadanya atau menuju kepada Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki pemikiran yang teosentris, di mana kita melihat Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Kita harus melihat Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu. Termasuk ketika muncul pertanyaan, apa yang menjadi alasan dari segala sesuatu? Yang menjadi tema kita pada minggu kali ini. Apa yang menjadi alasan dari segala sesuatu? Maka jawabannya tidak lain adalah Tuhan. Alasan dari segala sesuatu adalah Tuhan. Artinya kita adalah ciptaan Tuhan. Dan segala ciptaan Tuhan diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, segala ciptaan Tuhan diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life yang menjadi dasar atau menjadi bacaan utama kita sepanjang 40 minggu ini
mengatakan bahwa tujuan utama atau tujuan terakhir, dalam bahasa Inggrisnya disebut ultimate goal dari alam semesta ini adalah memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui semua ciptaannya, melalui alam semesta. Kemuliaan Tuhan, kalau ada yang bertanya di mana kita bisa menemukan kemuliaan Tuhan, maka lihatlah sekelilingmu, pandanglah sekelilingmu. Dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar, semuanya menceritakan kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu diciptakan Tuhan untuk merefleksikan atau mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang segala sesuatu, itu berarti mencakup semua aspek kehidupan. Termasuk ketika kita melihat pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Ada kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan di sini. Ada kemuliaan Tuhan yang mau ditunjukkan melalui peristiwa ini. Tetapi muncul pertanyaan. Ketika menghadapi pandemi yang kita hadapi saat ini. Banyak yang bertanya, kapan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Atau di mana kemuliaan Tuhan itu? Sudah sekian lama kita berdoa. Sudah sekian lama kita beribadah. Meminta kepada Tuhan. Tetapi kok rasanya seperti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 12. Di mana Tuhan menunjukkan kekuasaannya melalui tulah ke-10 di Mesir ketika orang-orang Israel berada di sana, menjadi tawanan di Mesir, menjadi budak di Mesir. Tuhan menurunkan tulah yang ke-10. Maka pada saat Tuhan menurunkan tulah yang ke-10, tanda keselamatan bagi umat Tuhan adalah adanya darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu umat Israel. Sehingga ketika malaikat maut, ketika pembinasa itu melintas di atas bangsa Mesir, maka ketika ia mendapati rumah-rumah orang Israel yang ada darah di pintunya, maka dia akan melewati rumah itu dan tidak akan membunuh anak-anak sulung dari umat itu. Tetapi ketika dia melihat rumah orang Mesir di mana tidak ada darah di pintunya, maka anak sulung dari bangsa Mesir akan meninggal pada waktu itu juga. Ada semacam wabah yang Tuhan turunkan yang menimpa anak-anak sulung orang Mesir. Dan bagaimana supaya orang Israel bisa selamat dari wabah itu? Mereka harus tinggal di dalam rumah. Karena rumah itu telah diberi darah sebagai simbol keselamatan. Artinya pada saat menghadapi wabah pada saat itu ada simbol yang Tuhan tentukan supaya umat itu tetap tinggal di dalam rumahnya, menantikan keselamatan dari Tuhan. Lalu selanjutnya kalau kita baca dalam Yesaya pasal 26, diceritakan di sana ketika Tuhan murka, ketika ada amarah Tuhan, Tuhan menghukum dunia dengan penyakit, dengan wabah yang besar. Dan sebagai wujud keselamatan yang Tuhan berikan kepada umatnya, maka mereka harus masuk di dalam kamarnya dan menutup pintu kamarnya sampai murka Tuhan berakhir. Nah, artinya ada nasihat-nasihat dalam firman Tuhan supaya kita menggunakan hikmat yang berasal dari Tuhan, hikmat yang berasal dari atas. Bagaimana supaya kita bisa hidup selaras dengan firman Tuhan, menyikapi setiap pandemi yang ada, menyikapi setiap wabah yang ada di tengah dunia ini. Tuhan memberikan kepada kita hikmat yang menuntun kita pada keselamatan kita. Karena itu, ketika muncul pertanyaan, di mana kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini? Nah, saya ingin kita melihat ada satu dokumen gereja yang dikeluarkan oleh Dewan Gereja Sedunia yang berjudul The Church Towards a Common Vision. Naskah ini sudah diterjemahkan oleh salah satu pendeta di GKI, yaitu pendeta Yoas Adiprasetya. Dia menerjemahkan begini salah satu bagian dari bab 1 naskah The Church ini. Diterjemahkan begini, gereja sebagai tubuh Kristus bertindak oleh kuasa Roh Kudus untuk meneruskan misinya yang memberi kehidupan itu melalui pelayanan profetik dan berbela rasa, dan dengan demikian mengambil bagian
ke dalam karya Allah yang menyembuhkan dunia yang terluka. Ada satu kalimat yang menarik di situ bahwa misi gereja di tengah-tengah dunia ini adalah life-giving mission. Artinya kehadiran gereja bukanlah untuk mencari atau mempertanyakan kemuliaan Tuhan, melainkan untuk memberi dan membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini, dalam situasi apapun, dalam situasi bagaimanapun, adalah untuk membawa dan menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukan mempertanyakannya. Karena itu ketika kita menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika kita menghadapi krisis, entah krisis karena masalah ekonomi atau krisis karena masalah kesehatan seperti yang dialami pada saat ini akibat pandemi, maka ketika orang bertanya, kapan kita bisa beribadah tatap muka lagi? Kapan kita bisa beribadah bersama lagi? Dasar pemikiran kita harus kembali kepada misi kita, yaitu life-giving mission. Misi membawa kehidupan. Misi yang menghadirkan kehidupan. Karena itulah wujud kehadiran gereja di tengah dunia ini. Untuk menghadirkan kehidupan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena karya Tuhan adalah karya yang berorientasi pada kehidupan. Ketika Ia memberikan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus ke dalam dunia. Orientasinya adalah apa? Supaya manusia tidak binasa, supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Setiap karya Tuhan selalu berorientasi pada kehidupan. Maka ketika gereja hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pandemi ini, setiap pertanyaan yang muncul kepada kita harus selalu bawa dalam orientasi kita pada kehidupan. Apakah keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berorientasi pada kehidupan? Keputusan yang membawa hidup bagi jemaat kita, bagi gereja kita, bagi komunitas di sekitar kita. Ataukah keputusan kita justru membawa kebinasaan, membawa malapetaka bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah dasar setiap kali kita bertanya tentang keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia dan bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang ada. Jadi menyatakan kemuliaan, menyatakan kehadiran Tuhan dengan berpikir pada kehidupan, berorientasi pada kehidupan. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Artinya ini adalah perkataan Yesus. Cara Yesus menyatakan kemuliaan Tuhan adalah dengan menuntaskan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan sekali lagi, karena karya Tuhan itu atau pekerjaan Tuhan itu berorientasi pada kehidupan, maka untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini, kita pun harus membawa dan memberi kehidupan bagi dunia yang terluka ini. Itulah fungsi kehadiran gereja. Baik gereja secara individu, diri kita masing-masing, pribadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ataupun gereja dalam pengertian institusi, lembaga gereja di mana kita bernaung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bukunya Purpose Driven Life, Rick Warren kemudian memberikan jawaban. Bagaimana caranya kita menyatakan kemuliaan Tuhan? Ada 5 cara yang disebutkan oleh Rick Warren dalam bukunya. Yang pertama adalah melalui menyembah Tuhan atau worship. Yang kedua, melalui mengasihi orang-orang percaya atau church. Yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus. Ini bicara tentang discipleship atau pemuritan. Yang keempat, melayani sesama dengan talenta yang kita miliki. Artinya ini berbicara tentang ministry atau pelayanan. Dan yang kelima, menceritakan tentang Tuhan. Ini berbicara tentang mission atau misi. Dan 5 hal ini dan ini akan kita bahas di minggu-minggu yang akan datang sampai pada minggu yang ke-40. Kita akan bahas itu secara detail. Tetapi dari kelima hal ini sebetulnya dalam dokumen-dokumen gereja, semuanya sudah dirangkum menjadi 3 tugas panggilan gereja. Yaitu bicara tentang koinonia atau bersekutu, marturia, bersaksi, dan diakonia atau melayani. Apa tujuan dari persekutuan kita?
Persekutuan itu berbicara tentang keterlibatan bersama. Bagaimana kita berpartisipasi bersama-sama, membangun bersama-sama tubuh Kristus ini. Artinya kita hadir dalam persekutuan dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita memperoleh hidup bersama-sama dengan Kristus. Itu tujuan utamanya. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang marturia, bersaksi. Kita harus bersaksi bukan saja keluar, tapi juga ke dalam. Banyak orang menekankan kesaksian keluar, melayani jiwa-jiwa yang belum percaya. Tapi jangan lupa ada juga kesaksian ke dalam. Di tengah-tengah umat Tuhan sendiri, di antara orang-orang yang percaya. Banyak di antara kita domba-domba yang tersesat. Domba yang tersesat bukan berbicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Domba yang tersesat adalah domba yang bagian dari kawanan domba Kristus ini. Yang kemudian tersesat keluar dari kawanannya. Mencari cara-cara yang berbeda. Tersesat oleh pemikiran-pemikiran duniawi. Ini pun perlu dilayani. Dan mereka pun perlu diselamatkan. Karena itu bersaksi tidak melulu berbicara tentang mencari jiwa, memenangkan jiwa. Tapi bersaksi juga berbicara tentang bagaimana kita melayani sesama orang percaya. Membangun komunitas yang lebih kuat. Komunitas yang life giving tadi. Memberi kehidupan bagi setiap orang di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah diakonia, melayani. Apa tujuan kita melayani? Apa tujuan kita mendoakan orang-orang sakit? Mendatangi orang yang dalam penjara. Memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan mereka. Supaya kehidupan mereka bisa dipertahankan. Dan kalau bisa dikembangkan. Menjadi lebih baik dari kehidupan mereka sekarang. Itulah tujuan utama diakonia. Jadi dari 3 tugas panggilan gereja ini, baik itu bersaksi, bersekutu maupun melayani, semuanya berorientasi kepada kehidupan. Maka ketika ditanyakan kembali, apa alasan segala sesuatu? Alasan segala sesuatu sekali lagi adalah Tuhan. Tapi Tuhan itu apa yang mau kita hadirkan? Kemuliaan Tuhan. Bagaimana menghadirkan kemuliaan Tuhan? Hadirkan kehidupan di sekitar kita. Jangan sampai biarkan ada orang di sekitar kita yang mengalami kematian. Baik itu kematian fisik maupun itu berbicara tentang kebinasaan kekal. Artinya kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini tidak melulu berbicara atau berorientasi tentang eskatologi, tentang peristiwa yang akan datang, tentang kiamat. Tapi juga berbicara tentang keadaan di dunia sekarang ini. Karena hidup kita, kata Rasul Paulus, adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih bukan berbicara tentang apa yang akan terjadi nanti. Kasih berbicara tentang apa yang terjadi sekarang. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah sesama kita. Menghadirkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Itulah esensi panggilan kita. Dan itulah alasan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali kepada nats yang kita baca tadi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ex autu, dan oleh Dia, kai di autu, dan kepada Dia, kai eis auton. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Esensi kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, di lingkungan tempat kita bekerja, di dalam keluarga kita, hadirkan kemuliaan Tuhan itu. Bukan justru mempertanyakan, di mana Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan. Tapi nyatakan kemuliaan itu, apalagi di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi yang kita alami sekarang. Berpikirlah dengan pemikiran yang teosentris. Berpikir dengan berpusat kepada Tuhan. Dengan cara yang demikian, kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa membawa mereka pada kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada lagi orang yang bertanya-tanya, di manakah Tuhan, di mana kemuliaan itu. Tapi jawaban kita sederhana. Kita hadir untuk membawa kemuliaan Tuhan. Menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi motivasi bagi kita untuk menghadapi setiap kehidupan yang kita alami sekarang. Menghadapi tantangan yang ada sekarang. Terutama di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami ya Bapa. Biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, agar bangsa dan negara kami boleh keluar dari setiap krisis yang ada. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini ya Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami boleh bersama-sama bergandengan tangan keluar dari setiap krisis yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Pakai gereja-gereja-Mu ya Tuhan menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan untuk mewartakan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, baik pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin gereja-gereja kami, agar semuanya dapat mengambil keputusan yang bijak, yang seturut dengan kehendak-Mu. Juga berkati kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, sebagai umat yang Engkau kasihi, agar setiap persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan kami Tuhan, biarlah Tuhan tuntunan-Mu, kasih-Mu dapat menuntun kami untuk keluar dari setiap persoalan yang ada, dan semuanya hanya karena kekuatan yang berasal daripada Engkau saja. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit, baik mereka yang dirawat karena menderita COVID, maupun mereka yang dirawat karena berbagai penyakit lainnya. Kami percaya Tuhan kuasa tangan-Mu dapat menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit, dan mereka dapat merasakan pemulihan yang total yang berasal daripada Engkau. Untuk jemaat-Mu yang berduka, Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik juga buat mereka. Dan mereka yang merindukan pasangan hidup, biarlah Tuhan yang akan menyediakan tepat pada waktunya. Juga untuk anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka, biarlah Tuhan menuntun mereka ya Bapa, beri hikmat pengertian dan pengetahuan yang cukup bagi mereka ya Bapa, agar mereka dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam pendidikan mereka dengan baik, dengan pertolongan yang berasal daripada Engkau. Berkati orang tua mereka, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, juga untuk jemaat-Mu yang bersukacita di sepanjang minggu ini, sukacita karena ulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan, ataupun kenaikan jabatan dan berbagai sukacita lainnya. Tuhan lengkapi, sempurnakan sukacita mereka dengan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ajarlah kami untuk memberikan dengan segenap hati kami, agar kami dapat mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita, dengan menaikkan pujian, tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidup di atas mezbahmu ya Tuhan. Di atas mezbahmu, oh segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku, korban pujian ini hanya kepadamu Tuhan. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya katakan segalanya Tuhan. Yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Oh segalanya yang ku miliki, oh semuanya kan ku bawa, kan ku bawa. Ini korban kami kepadamu, sembah dan puji kami. Oh, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik. Sekali lagi saudaraku, angkat tanganmu katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya datang darimu. Daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, hanya bagimu bukan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi Tuhan. Bukan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, Shalom semuanya. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, nama saya Daniel. Di sini saya ingin berbagi cerita, mungkin sedikit cerita di mana sewaktu saya terkena COVID-19 itu di awal tanggal 26 saya tahu hasilnya itu saya positif. Sebelumnya tanggal 24 itu saya hanya kedinginan, mengalami kedinginan aja gitu kan. Cuman saya pikir itu hanya masuk angin biasa. Itu saya pikir, wah sudah pikiran saya udah kosong itu, kenapa ini? Saya pikir ada gangguan makhluk yang nggak terlihat gitu, karena tiba-tiba lagi nongkrong itu kedinginan tiba-tiba. Terus tengah malam saya
telepon Kak Esther, Kak bisa bantu dalam doa gitu kan. Saya pikir ini bukan COVID, dalam artian ada penyakit lain lah. Puji Tuhannya sebenarnya saat itu nggak jadi ketemu gitu sama Kak Esther. Tanggal 25 saya masuk kerja, itu badan cuman linu saja, sakit biasa aja gitu, pegel-pegel. Saya belum berpikiran itu COVID. Nah, tanggal 26 saya masuk kerja lagi, kebetulan di situ dilaksanakan swab antigen untuk karyawan. Tiba-tiba saya disuruh pulang sama HRD saya. Katanya, kamu pulang dulu istirahat, badan kamu gak enak katanya gitu. Saya sampai rumah, kemudian ditelepon, dihubungin. Kamu positif katanya gitu. Di saat saya mendengar itu, saya tidak khawatir, nggak khawatir ke diri saya, malah saya langsung khawatir ke orang rumah, takutnya kena ke orang rumah karena di rumah itu ada mama, ada ipar, ada abang, ada ponakan kan. Nah, saya coba berpikir positif, saya langsung isolasi mandiri ke rumah abang saya yang sebelah. Abang saya suruh pindah ke rumah saya gitu. Nah, di situ saya cuma bergumul, saya harus bisa dapat rujukan. Saya pikir itu saya cuma ambil kosan gitu, kosan di mana buat isolasi mandiri saya biar nggak dekat-dekat keluarga gitu. Di samping itu saya masih belum yakin swab antigen di kantor itu. Tanggal 27 saya swab PCR di puskesmas gitu kan. Tanggal 29 hasilnya keluar. Dan ya positif juga gitu. Ya jadi hanya pasrah, berdoa, coba konsumsi obat, vitamin gitu. Dan puji Tuhannya diberkati dengan orang-orang di sekeliling saya yang sangat baik lah. Ketika tahu saya kena COVID, mereka langsung mengirimin obat, vitamin, makanan, dikirimin lah ke rumah gitu. Karena saya masih isolasi mandiri di rumah. Terus nanya-nanya keadaan saya, puji Tuhannya. Itu juga salah satu yang membuat saya tetap semangat gitu, nggak terlalu down banget gitu. Di tengah pergumulan itu saya tetap hubungin orang puskesmas. Saya harus dapat rujukan, Kak, saya bilang. Cuman infonya wisma dan hotel lagi penuh katanya begitu. Ya di situ saya tetap berpikir gimana caranya saya harus cari tempat lain daripada di rumah gitu kan. Nah, tanggal 30-nya puji Tuhan sekali itu dapat kabar saya dapat rujukan di Hotel Twin Plaza. Nah, saya di sana 10 hari. Dan puji Tuhannya juga pelayanannya bagus, di sana dapat makan 3 kali sehari dan obat-obatan juga, dan dikontrol juga tiap hari sama dokter. Terus saya jalanin di sana 10 hari, berdoa, Tuhan saya ingin sembuh gitu kan. Ya walaupun dapat di hotel yang dimana perkiraan teman-teman saya, oh kamu enak, kamu ini gini-gini, tetap saja bosan gitu kan. Bosan di hotel, nggak bisa kemana-mana gitu. Di sana ada kegiatan senam gitu. Nah, di tanggal 5 saya berobat, udah nggak ada lagi gejala-gejala yang saya alamin. Karena sebelumnya gejala yang saya alamin itu hanya hilang penciuman saja, indera penciuman saya hilang. Nah, setelah dari situ sampai tanggal 6 saya dicek lagi, penciuman udah balik. Saya dicek katanya dibolehkan pulang tanggal 7-nya. Puji Tuhannya tanggal 7 kemarin saya pulang ke rumah dan coba isolasi mandiri tambahan karena belum yakin sembuh total gitu, biar nggak kena yang lain. Dan sampai sekarang puji Tuhannya sudah bersih lah mungkin, dan tidak ada keluhan gejala-gejala apapun lagi. Semoga kesaksian ini dapat menjadi pelajaran lah bagi yang lain gitu. Sebenarnya Tuhan itu memberi kita cobaan, nggak memberikan cobaan. Kayaknya Tuhan itu memberikan kita suatu keadaan pasti baik. Mau yang baik, mau yang buruk, itu ada maknanya gitu. Maknanya itu kayak sekarang saya kena COVID, itu mungkin teguran, kamu harus lebih hati-hati, jaga diri, istirahat yang cukup gitu. Tidak hanya semerta-merta kita harus mengucap syukur kalau dikasih yang senang gitu kan. Kita dikasih kayak gini, keadaan kayak gini, ya bersyukur juga. Ini pelajaran gitu. Semuanya itu ada yang bisa diambil gitu. Semoga jemaat-jemaat lain tetap dalam keadaan sehat dan tetap
ikut aturan protokol yang pemerintah buat. Jangan berkumpul dulu, pakai masker dan cuci tangan. Sering-sering konsumsi vitamin dan obat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mendengarkan dan menjawab doa aku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama dengan seluruh gereja di muka bumi ini, di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.